pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam, tergantung jam berapa menontonnya ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iksanuddin Khalid, nomor absen 3 dari kelas 12 Health 1. Video ini ditujukan untuk tugas ujian praktek PPKN dengan materi atau tema yang diangkat nomor 9, yakni kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban serta upaya warga negara dalam mencegahnya. Nah, teman-teman, coba bayangkan kalau semua orang hanya menuntut hak tetapi tidak ada yang menjalankan kewajiban. Semua orang ingin kelas bersih tetapi tidak ada yang mau piket. Semua orang ingin dihormati tetapi tidak mau menghormati orang lain. Wah, kacau ya. Nah, itulah mengapa kehidupan bermasyarakat, hak dan kewajiban seperti dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan. Kalau hanya satu yang dikabulkan, kehidupan jadi tidak seimbang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sesuai tema tadi mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban serta upaya warga negara dalam mencegah di lingkungan sekitar. Sebagai warga negara Indonesia, hak dan kewajiban kita diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ini bukan hanya aturan sekolah saja, tetapi aturan negara. Mengenai pengertian hak dan kewajiban, hak adalah segala sesuatu yang berhak kita terima. Contoh, sebagai warga negara, hak kita adalah mendapatkan pendidikan dari pemerintah secara gratis tentunya. Hak memperoleh perlindungan hukum, ini hak dasar ya. Hak menyampaikan pendapat, ini juga dasar. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, menaati peraturan. Jelas, peraturan itu penting karena peraturan ditujukan untuk membuat lingkungan kita menjadi aman dan tentram. Kedua, menghormati hak orang lain. Ketiga, menjaga kebersihan dan ketertiban. Kalau kita ingin dihormati, maka kita juga harus menghormati orang lain. Kalau kita ingin lingkungan bersih, maka kita juga harus ikut menjaga kebersihan. Adil bukan? Nah, lanjut. Mengenai para ahli tentang hak dan kewajiban, menurut John Locke, setiap manusia memiliki hak alamiah sejak lahir, seperti hak hidup, kebebasan, dan hak milik. Negara dibentuk untuk melindungi hak tersebut. Kemudian ada pendapat lain. Jean-Jacques Rousseau menjelaskan konsep kontrak sosial, yaitu dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang memiliki hak tetapi juga harus menjalankan kewajiban demi kepentingan bersama. Di Indonesia juga ada pendapat, yakni Bapak Miriam Budiarjo berpendapat bahwa hak adalah sesuatu yang dapat dituntut warga negara kepada negara, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu ada Bapak Suryono Sukanto menegaskan bahwa hak dan kewajiban merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial. Yang artinya, para ahli pun sepakat hak dan kewajiban harus seimbang. Mengenai contoh kasus pelanggaran hak di masyarakat, pelanggaran hak terjadi ketika seseorang tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Contohnya di lingkungan sekolah saja, kita sebagai siswa adalah mengenai perundungan atau bullying di sekolah. Jika seorang siswa diejek, dikucilkan atau disakiti, maka haknya untuk merasa aman dihargai telah dilanggar atau direnggut oleh orang lain. Ya, mohon maaf, oleh orang lain. Dan ada contoh lainnya adalah tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, ini
biasanya di lingkungan masyarakat sekitar atau masih di pedalaman Indonesia ya, masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan karena faktor ekonomi atau kurangnya fasilitas, pada pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Contoh kasus mengenai pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban terjadi jika seseorang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Contoh, membuang sampah sembarangan. Kadang ada yang berpikir, cuman satu bungkus kecil. Tapi kalau semua orang berpikir begitu, maka bisa menjadi gunung sampah. Hal ini dinamakan efek domino. Contoh lainnya adalah melanggar aturan lalu lintas, seperti tak memakai helm, merobos lampu lalu lintas, merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor. Selain melanggar aturan, hal tersebut juga membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Upaya mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kita sebagai warga negara yang baik dan benar, kita dapat melakukan upaya beberapa, yaitu 1. Meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban. 2. Menghormati dan menghargai hak orang lain. 3. Melaksanakan kewajiban dengan disiplin dan tanggung jawab. 4. Berani melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwenang. 5. Mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila seperti keadilan kemanusiaan dan tanggung jawab. Perubahan dasar selalu dimulai dari tindakan kecil. Baiklah, rangkuman dari materi ini adalah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Hak dan kewajiban udah diatur dalam UUD 1945 dan harus berjalan seimbang. Para ahli menjelaskan bahwa hak melekat pada manusia tetapi harus disertai kewajiban. Pelanggaran hak, contohnya bullying, tidak mendapatkan pendidikan. Pengingkaran kewajiban, contohnya membuang sampah sembarangan dan melanggar aturan lalu lintas. Jika hak dan kewajiban dijalankan secara seimbang, maka kehidupan masyarakat akan menjadi lebih tertib, aman, dan adil. Sekian dari video ujian praktek kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan tadi dapat dipahami. Kurang lebih mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.